Seorang Kapolres baru menyamar sebagai pengendara motor dan tertangkap dalam razia ilegal yang dilakukan oknum polisi. Tanpa mereka sadari, pria yang mereka hina dan tilang itu adalah atasan mereka sendiri. Saat identitas sang Kapolres terbongkar terekam kamera, dan kini viral di seluruh media sosial. Tak ada yang menyangka, pria berwajah tenang yang turun dari mobil dinas tanpa sirine itu adalah seorang perwira tinggi. Wajahnya terlihat ramah, tapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia berdiri tegap di depan Mapolres Batu Asih, kota kecil yang belakangan ini ramai dibicarakan karena isu ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Sosok itu adalah AKBP Yuda Prasetya, Kapolres baru yang sebentar lagi akan dilantik. Tapi hari ini, ia datang bukan untuk disambut. Ia datang untuk mengamati, dalam diam. AKBP Yuda bukan polisi biasa. Reputasinya sudah tersebar di berbagai wilayah penugasannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, tak kenal kompromi dengan kejahatan, dan punya metode kerja yang tak biasa, menyamar, berbaur dengan masyarakat, dan melihat langsung kondisi di lapangan. Baginya, jabatan hanyalah nama. Yang terpenting adalah bagaimana bisa membuat perubahan nyata bagi masyarakat, sekecil apapun itu. Kedatangannya ke Batu Asih diselimuti rahasia. Tidak ada seremoni, tidak ada pengawalan, bahkan tidak ada pemberitahuan kepada anggota Polres setempat. Ia ingin melihat wajah asli institusi yang akan ia pimpin. Ia ingin tahu seperti apa sebenarnya moral dan etika anggotanya saat tak ada atasan yang mengawasi. Dan yang lebih penting, ia ingin membuktikan sendiri laporan-laporan masyarakat tentang razia ilegal yang selama ini meresahkan. Selama beberapa minggu terakhir, ia sudah mengantongi sejumlah bukti. Foto-foto, video amatir, bahkan rekaman suara warga yang mengeluh tentang razia yang tak jelas asal-usulnya. Petugas memberhentikan kendaraan sembarangan, lalu menakut-nakuti pengendara dengan ancaman tilang, kecuali mereka membayar sejumlah uang. Razia seperti ini disebut-sebut terjadi hampir setiap hari di titik tertentu, dan sayangnya, tak ada satupun aparat yang menindak. Di sebuah penginapan sederhana dekat alun-alun kota, Yuda menginap diam-diam. Ia berdiri di balkon lantai 2, memandang jalan raya di kejauhan. Hiruk-pikuk kendaraan terdengar ramai, tapi tak ada keteraturan. Beberapa polisi terlihat berdiri di tengah jalan, menghentikan motor satu persatu. Dari kejauhan, Yuda melihat mereka sesekali berbisik sambil menerima uang dari pengendara. Seketika, hatinya panas. Inilah yang selama ini merusak citra polisi di mata masyarakat. Kalau ini terus dibiarkan, habis sudah kepercayaan rakyat, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Ia sadar, tugasnya di kota ini tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, satu-satunya cara membersihkan kotoran adalah dengan turun langsung ke kubangan. Ia tak ingin memberi peringatan dari belakang meja. Ia ingin melihat sendiri wajah para oknum yang merusak nama baik institusi yang seharusnya jadi pelindung rakyat. Malam itu, Yuda menyiapkan rencana yang sudah matang di kepalanya. Ia akan menyamar sebagai warga biasa. Ia sudah membeli motor tua dari seorang tukang bangunan. Motornya berisik, catnya kusam, dan surat-suratnya memang sengaja tak dibawa. Ia akan mengenakan jaket lusuh, celana sobek, dan helm murahan. Penampilannya akan benar-benar seperti pengendara dari kalangan bawah, target empuk para pemeras berseragam. Bukan tanpa risiko. Jika ia tertangkap atau mengalami kekerasan, tak ada yang akan tahu identitas aslinya. Tapi Yuda tak gentar. Justru disitulah tantangannya. Jika aparat yang menyalahgunakan wewenang tak bisa dikenali oleh atasannya, maka mereka akan terus merasa bebas berbuat semaunya. Dan malam itu, Yuda bersumpah dalam hati, besok, semuanya akan berubah. Ia duduk di ranjang sambil memandangi ponselnya yang berisi catatan lokasi-lokasi rawan. Titik utama ada di persimpangan Jalan Raya Batu Asih, tempat yang konon menjadi lahan basah para oknum. Di sana, razia bisa muncul kapan saja, tanpa surat tugas, tanpa kejelasan hukum. Dan yang lebih memprihatinkan, warga sudah terlalu takut untuk melapor. Banyak yang memilih diam demi keamanan sendiri. Fajar mulai menyingsing. Udara dingin menyelimuti kota kecil itu. Di dalam kamar penginapan, Kapolres Yuda bersiap. Jaket pudar sudah dikenakan, helm sudah ia pasang, dan motor tua itu pun siap melaju. Tanpa sirine, tanpa tanda pangkat. Hanya seorang pria biasa yang akan melewati ujian besar, sekaligus memberikan ujian kepada para oknum yang selama ini merasa tak tersentuh. Petualangan dimulai hari ini. Pagi itu,
Kota Batu Asih masih berselimut kabut. Sinar matahari baru mulai menembus celah awan tipis, tapi suara knalpot dan hiruk-pikuk kendaraan sudah mulai terdengar di jalan utama. Di tengah keramaian itulah, seorang pria dengan jaket pudar dan helm retak menyalakan motor tua berwarna merah kusam. Tak ada yang menyangka, pengendara itu adalah Kapolres baru yang sengaja menyamar demi menyelidiki penyakit dalam institusinya sendiri. Motor itu melaju pelan di antara kendaraan lain. Suaranya berisik, tenaganya ngos-ngosan, tapi cukup untuk membawanya menuju titik target, persimpangan Jalan Raya Batu Asih. Di sana, menurut laporan, sering terjadi razia ilegal yang dilakukan oleh segelintir oknum polisi. Razia yang tak terdaftar di sistem, tanpa surat tugas, dan hanya bertujuan satu, memeras rakyat kecil. Di sepanjang perjalanan, Yuda memperhatikan suasana kota. Ia melihat beberapa papan reklame bertuliskan, tertib berlalu lintas adalah cermin kedisiplinan bangsa. Ironis, pikirnya. Di balik imbauan manis itu, justru ada oknum yang menjadikan aturan sebagai alat menakut-nakuti. Di tikungan menuju jalan utama, Yuda melihat satu motor dihentikan oleh polisi, lalu pengendara itu tampak memberikan sesuatu secara diam-diam. Matanya semakin tajam. Ini bukan lagi sekadar isu. Ini nyata. Jantungnya mulai berdebar saat ia mulai mendekat ke lokasi yang disebut-sebut sebagai lahan basah. Benar saja, di ujung jalan, 3 orang berseragam berdiri di bawah tenda kecil. Mereka menghentikan beberapa kendaraan secara acak. Tak ada papan pengumuman razia, tak ada tanda-tanda resmi dari dinas. Salah satu dari mereka bahkan terlihat duduk santai sambil merokok. Yuda menghela napas dalam. Inilah saatnya. Saat motor Yuda mendekat, salah satu polisi menunjuk ke arahnya dan mengangkat tangan. "Pinggir, pinggir!" teriaknya dengan nada tinggi. Tanpa banyak bicara, Yuda menepikan motor dan turun perlahan. Ia berpura-pura gugup. Dengan gaya seperti warga biasa yang tak paham hukum, ia membuka helm perlahan. Salah satu polisi langsung bertanya, "SIM sama STNK mana?" Yuda hanya diam. Ia pura-pura mengaduk-aduk tas selempangnya yang kosong. "Aduh, Pak, kayaknya ketinggalan," jawabnya pelan, sambil menunduk. Sejenak suasana hening, tapi kemudian tawa sinis terdengar dari salah satu polisi. "Wah, kamu ini gimana sih? Gak bawa surat-surat, terus kamu kira bisa lolos gitu aja?" Tanpa diberi kesempatan menjelaskan, 2 dari mereka mulai mengelilingi motor Yuda. Satu polisi berpura-pura mencatat nomor mesin, sementara yang lain berkata, "Kamu tahu ini bisa kita bawa ke kantor? Bisa ditilang, bisa ditahan. Tapi, ya, kamu ngerti sendirilah, ya." Kalimat itu diucapkan dengan nada licik. Sinyal jelas bahwa mereka menunggu uang damai. Yuda tetap tenang. Dalam hatinya, amarah mulai mendidih, tapi wajahnya tetap seperti orang bingung. "Saya gak punya uang, Pak. Saya cuma mau kerja, itu pun motornya minjem," ucapnya lirih. Polisi yang tadi duduk santai mendekat dan berkata dengan nada meremehkan, "Ah, drama. Semua juga ngaku miskin. Tapi kalau kita bawa ke kantor, nanti baru nangis-nangis." Polisi yang tampak paling senior kemudian bicara, "Kamu punya uang berapa? 500.000 cukup kok buat bersin di sini. Kalau gak ada, ya udah, ikut aja ke kantor. Tapi jangan nyesel nanti panjang urusannya." Kalimat itu membuat Yuda terdiam cukup lama. Bukan karena takut, tapi karena menahan emosi. Ia ingin melihat seberapa jauh mereka akan bermain dalam razia palsu ini. Di tengah ketegangan itu, salah satu polisi bahkan sempat menepuk dada Yuda. "Kalau begini caranya, kamu bisa masuk berita. Bawa motor bodong, gak bawa surat, malah ngotot. Mau nyusahin kami," ucapnya sambil tertawa. Yuda memandang ketiga polisi itu satu persatu. Ia tahu, sebentar lagi topeng mereka akan jatuh. Tapi belum sekarang. Masih ada satu babak lagi yang harus ia mainkan, sebelum semuanya berakhir. Suasana di bawah tenda razia itu semakin panas. Polisi yang paling galak mulai menunjuk-nunjuk wajah Yuda dengan sikap merendahkan. "Kamu pikir kami ini main-main? Hah? Ini jalan negara, bukan jalan nenek moyang kamu," bentaknya sambil membanting sebuah map ke meja kecil di samping tenda. Beberapa pengendara lain yang juga diberhentikan menoleh ke arah Yuda, tapi tak berani ikut campur. Wajah mereka menunjukkan rasa iba, namun juga ketakutan. Yuda tetap diam. Ia tahu, saat ini ia hanya butuh waktu.
Ia mengamati setiap gerak-gerik mereka, mencatat dalam hati siapa yang paling aktif menekan, siapa yang sekadar ikut-ikutan. Satu polisi bahkan sempat mengancam, "Kalau motor ini bodong, kamu bisa masuk bui. Tapi kalau kamu tahu diri, tinggal keluarin uang, beres urusan." Ucapan itu meluncur ringan, seolah-olah memeras orang sudah jadi kebiasaan. Tanpa sadar, Yuda menatap mereka dengan tajam. Bukan sebagai orang yang ketakutan, tapi sebagai pemimpin yang sedang menahan amarah. Tatapan itu membuat salah satu dari mereka agak ragu. Tapi hanya sesaat. Polisi lain segera menepis rasa curiga itu dengan tertawa keras. "Ah, ini MH paling juga sopir ojek yang sok keras," katanya sambil menyulut rokok. "Sering-sering aja kamu ditilang, biar kapok. Ini kota, bukan kampung," bentak mereka. Salah satu dari mereka bahkan menendang ban motor Yuda sambil tertawa mengejek. "Motor begini aja gaya ngelawan. Mana helm jelek, jaket sobek, kayak gembel." Tawa mereka meledak lagi. Tapi Yuda masih menahan diri. Ia tahu, sebentar lagi semua akan berbalik. Saat mereka kembali mendesak uang damai, Yuda pura-pura mengeluarkan dompet. Tapi hanya ada lembaran receh di dalamnya. "Saya beneran gak punya, Pak. Saya cuma mau cari makan hari ini," katanya dengan suara pelan. Tapi yang ia dapat justru makian. "Kalau gak punya uang, gak usah naik motor. Sana jalan kaki aja." Beberapa warga yang lewat hanya bisa menunduk. Mereka sudah terlalu sering melihat kejadian seperti ini, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Seorang bapak-bapak pengendara sempat berbisik ke anaknya, "Lihat tuh, orang baik malah dimaki. Polisi sekarang bukan kayak dulu lagi." Kalimat itu sempat terdengar oleh Yuda. Dan saat itu pula, hatinya semakin mantap. Harus ada yang berubah. Ketegangan makin menjadi saat salah satu polisi mengancam akan menyita motor. "Ini motor kami tarik. Ya, gak ada surat, gak ada uang damai. Beres sudah. Mau kamu teriak pun, gak akan ada yang nolong," katanya sambil mencoba menaikkan motor ke mobil patroli. Saat itulah, Yuda berdiri dan bersuara lebih tegas. "Kalau saya bilang jangan sentuh motor itu, kalian mau apa?" tanyanya pelan tapi penuh tekanan. Ketiga polisi langsung berhenti. Salah satu dari mereka berkata, "Hah? Emangnya kamu siapa? Ngebacot." Tapi wajah mereka mulai menunjukkan keraguan. Tatapan Yuda berubah dingin. Ia mendekat dan berkata pelan, "Apa kalian tidak tahu siapa saya sebenarnya?" Keheningan menyergap. Untuk pertama kalinya, para oknum itu saling pandang dengan wajah panik. Salah satu dari mereka mulai mundur pelan, sementara yang lain terlihat kebingungan. Tapi mereka belum yakin. Yuda kemudian merogoh jaketnya dan mengeluarkan dompet kecil berisi identitas. Dengan tenang, ia membuka dan memperlihatkan kartu bertuliskan AKBP Yuda Prasetya, Kapolres Batu Asih. Seketika itu juga, wajah ketiga polisi itu pucat seperti kain. Tangan mereka yang tadi dengan percaya diri menuding dan membentak, kini gemetar tak karuan. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia seperti berhenti sesaat. Mereka baru saja memarahi, mengancam, dan mempermalukan atasan langsung mereka sendiri. Seseorang yang bisa menghancurkan karir mereka dalam hitungan detik. Suasana di bawah tenda razia itu berubah dalam sekejap. Ketika kartu identitas AKBP Yuda Prasetya muncul di hadapan mereka, tiga oknum polisi yang tadi bersikap galak langsung terpaku seperti patung. Mata mereka membelalak, mulut mereka terbuka, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Mereka seperti baru saja melihat hantu. Bukan, lebih dari itu, mereka baru saja menyadari bahwa orang yang mereka permainkan adalah Kapolres baru yang akan segera memimpin mereka. Yuda berdiri dengan tenang. Sorot matanya kini tajam dan penuh wibawa. Tak ada lagi ekspresi bingung ala pengendara motor miskin. Yang terlihat kini adalah seorang pemimpin sejati, yang datang untuk menegakkan keadilan. "Jadi ini yang kalian lakukan selama ini?" Suaranya rendah, tapi setiap kata terasa seperti tamparan keras. "Menakuti rakyat, memeras pengendara, dan kalian lakukan dengan bangga." Salah satu dari mereka mencoba bicara, suaranya gemetar. Maaf, Pak, kami tidak tahu, kami pikir Bapak." "Pikir saya siapa? Tukang ojek? Tukang becak?" potong Yuda tajam. "Apa hanya karena orang terlihat sederhana, kalian merasa berhak memperlakukan mereka seenaknya?" Polisi yang paling vokal sebelumnya langsung tersungkur di depan Yuda. "Kami hilaf, Pak, kami mohon maaf,
Tolong jangan pecat kami, Pak, kami punya keluarga, ucapnya dengan suara memelas. Tapi Yuda hanya memandang mereka tanpa emosi. Rakyat kecil pun punya keluarga. Tapi itu tak menghentikan kalian untuk menindas mereka, batinnya. Tiba-tiba terdengar suara motor besar dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, 3 motor trail milik polisi militer berhenti tepat di depan tenda razia. 3 anggota PM turun dengan langkah tegas. Salah satunya menghormat ke arah Yuda. Sesuai perintah Bapak, kami sudah bersiap. Siap mengamankan target, ucapnya. Ketiga oknum polisi yang tadi sombong kini benar-benar gemetar. Salah satu dari mereka bahkan terlihat hampir pingsan. Amankan semuanya. Bawa ke markas untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Perintah Yuda tanpa ragu. Jika terbukti, saya ingin mereka tidak hanya dipindahkan, tapi diberhentikan secara tidak hormat. Saya tidak butuh aparat yang merusak kepercayaan rakyat. Anggota PM langsung bertindak. Ketiga oknum itu diborgol di tempat. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi pembelaan. Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik. Suasana yang semula menegangkan kini dipenuhi rasa lega. Seorang ibu-ibu pengendara motor bahkan sempat berkata lirih, akhirnya, ada juga pemimpin yang benar. Warga mulai merekam kejadian itu dengan ponsel. Dalam hitungan menit, video penangkapan oknum polisi razia ilegal oleh Kapolres sendiri mulai menyebar. Yuda memandangi warga satu persatu. Ia melepas helmnya sepenuhnya, memperlihatkan wajahnya yang tadi disembunyikan. Mulai hari ini, ucapnya lantang, tidak akan ada lagi razia tanpa dasar hukum di kota ini. Jika ada aparat yang menyalahgunakan jabatan, silakan lapor langsung ke saya. Jangan takut. Saya ada di sini untuk melindungi, bukan menindas. Tepuk tangan spontan terdengar dari beberapa warga. Beberapa bahkan sempat bersorak kecil, merasa bahwa harapan untuk keadilan belum sepenuhnya hilang. Yuda menatap langit sebentar. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi setidaknya, satu noda hitam telah berhasil ia bersihkan hari ini. Dan ia bersumpah, ia tak akan berhenti sampai semua oknum seperti itu bersih dari jajarannya. Tak butuh waktu lama. Video penangkapan 3 oknum polisi di tengah razia ilegal itu menyebar bak api di ladang kering. Awalnya hanya 1-2 warga yang mengunggah ke media sosial. Tapi dalam waktu kurang dari 1 jam, cuplikan detik-detik ketika Kapolres membuka identitasnya dan memerintahkan PM untuk memborgol anak buahnya sendiri langsung viral. Judul video seperti, Kapolres baru menyamar, tangkap polisi nakal, dan polisi ditangkap polisi, menghiasi beranda YouTube, TikTok, hingga Instagram. Komentar berdatangan dari segala penjuru. Baru kali ini lihat pemimpin beneran turun tangan, tulis salah satu akun. Hormat saya buat Pak Kapolres. Semoga makin banyak polisi jujur kayak beliau, tambah yang lain. Ada juga yang berkata, tolong Pak, ke kota saya juga dong. Banyak banget razia abal-abal. Media nasional pun langsung mencium aroma berita besar. Malam harinya, stasiun televisi mulai menyiarkan laporan khusus. Dengan suara berat, pembaca berita menyebutkan, seorang Kapolres baru yang belum resmi dilantik secara terbuka menyamar menjadi warga biasa, lalu membongkar razia ilegal yang dilakukan anak buahnya sendiri. Aksi heroik ini membuat publik terharu sekaligus terkejut. Di sisi lain, markas besar kepolisian pusat mulai panas. Para petinggi gempar. Nama AKBP Yuda Prasetya langsung masuk dalam laporan khusus ke Kapolda. Beberapa menganggap tindakannya nekat, tapi banyak pula yang memberikan apresiasi. Pemimpin seperti ini langka, kata seorang jenderal senior. Berani ambil risiko, dan tidak takut menyapu kotoran di dalam rumah sendiri. Yuda sendiri tidak menyangka respons publik akan sebesar ini. Di kantornya yang masih dalam proses penataan, ia menerima puluhan pesan dari masyarakat. Ada yang melapor soal pungli, ada yang sekadar mengucapkan terima kasih. Bahkan, seorang ibu rumah tangga mengirim surat tangan yang isinya membuat Yuda nyaris menangis. Pak Kapolres, terima kasih. Suami saya dulu sering diperas saat berangkat kerja. Sekarang saya bisa lebih tenang. Namun tidak semua pihak senang. Beberapa oknum yang selama ini bermain di balik layar merasa resah. Mereka tahu, jika Yuda terus bergerak seperti ini, jaringan mereka bisa runtuh. Salah satu dari mereka bahkan berbisik dalam rapat, Kapolres baru ini terlalu bersih. Kalau gak kita tahan, dia bisa bahaya buat semuanya. Tapi Yuda tak gentar. Baginya,
Tugas seorang pemimpin bukan untuk mencari aman, melainkan membersihkan akar busuk sampai ke dasarnya. Dan jika kejujurannya membuatnya punya banyak musuh, ia siap hadapi. Selama saya masih pakai seragam ini, ucapnya pada ajudannya, saya akan berdiri di sisi rakyat, bukan para pemangsa. Di jalanan, warga semakin semangat. Banyak yang mulai berani melapor ke polisi. Beberapa kantor polsek bahkan menerima pengaduan dari warga soal praktik pungli dan razia bodong. Aura kepercayaan mulai pulih. Kota Batu Asih yang dulu suram kini seperti mendapat harapan baru. Semua orang tahu, ini semua berawal dari satu hal, keberanian Kapolres menyamar demi keadilan. Dan di balik ketenangan itu, Yuda tahu, ia baru saja menyentuh permukaan dari masalah yang jauh lebih besar. Tapi ia tidak akan berhenti. Karena kebenaran harus diperjuangkan, walau sendirian. Sementara masyarakat sibuk memuji keberanian Kapolres Yuda, di sudut gelap kantor polisi lama yang sudah jarang dipakai, sekelompok orang berseragam duduk melingkar. Lampu remang-remang dan asap rokok memenuhi ruangan. Suasana tegang. Di tengah lingkaran itu duduk seorang pria parubaya berpangkat komisaris. Wajahnya keras, tatapannya dingin. Namanya Kompol Wira. Salah satu petinggi lama yang selama ini diam-diam jadi pelindung berbagai razia ilegal di kota itu. Kalau kita diam saja, kita bakal habis satu-satu, ucap Wira dingin. Kapolres baru itu bukan cuma berani, dia terlalu bersih. Dan orang seperti itu berbahaya. Yang lain mengangguk, beberapa dengan wajah gusar. Mereka tahu Yuda bukan orang biasa, bukan hanya karena pangkatnya, tapi juga karena hatinya. Oknum-oknum ini dulunya bebas bergerak. Razia ilegal, pungli, pemalakan, bahkan permainan proyek APBD di balik seragam, semua pernah mereka lakukan dengan nyaman. Tapi kini, sejak Yuda datang, semuanya berubah. Mereka merasa seperti tikus yang mulai diburu cahaya. Dan tikus yang terdesak, pasti menggigit balik. Kita butuh cara untuk menjatuhkannya. Tapi tidak langsung. Kalau kita serang dia terang-terangan, kita bisa kena semua, kata seorang perwira muda yang diam-diam terlibat dalam permainan kotor. Wira mengangguk perlahan. Kita main halus. Buat dia jatuh, dengan cara yang elegan. Biar dia dipermalukan, bukan cuma dicopot. Salah satu rencana yang muncul adalah menjebak Yuda dalam kasus rekayasa. Membuat seolah-olah ia menerima suap dari warga atau melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Bukti bisa direkayasa. Saksi bisa disiapkan. Mereka sudah sering melakukannya. Tapi kali ini, target mereka bukan orang sembarangan. Tapi yang paling licik dari rencana itu bukan sekadar fitnah. Mereka juga mulai menyusupkan orang ke lingkungan Kapolres. Seorang ajudan baru yang sebenarnya adalah mata-mata. Tugasnya, memantau setiap gerak-gerik Yuda, mencatat siapa saja yang dekat dengannya, dan jika perlu, menghancurkan reputasi Yuda dari dalam. Namun Yuda, meski belum tahu rencana busuk ini, mulai merasa ada yang janggal. Beberapa dokumen di kantornya tiba-tiba hilang, informasi-informasi sensitif bocor keluar, dan beberapa warga pelapor mendadak takut memberikan kesaksian. Ia mulai curiga, tapi belum tahu siapa yang bermain di balik layar. Satu malam, setelah selesai rapat internal, Yuda duduk sendiri di ruangannya. Ia membuka pesan dari istrinya, hanya berisi kalimat pendek, "Jangan percaya siapapun." Pesan itu tiba-tiba terasa sangat relevan. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Batu Asih yang tenang. Tapi ia tahu, di balik ketenangan itu, badai sedang disiapkan. Yuda bukan orang bodoh. Ia tahu dirinya sedang diawasi. Tapi ia juga bukan orang yang gampang ditaklukkan. Dalam hati, ia bersumpah, jika para oknum itu ingin bermain kotor, ia akan membalas dengan kebenaran yang lebih tajam dari peluru. Hari itu, kota Batu Asih diguyur hujan deras. Langit seperti tahu bahwa akan ada sesuatu yang besar terjadi. Di ruang rapat utama Mapolres, AKBP Yuda duduk dengan tenang di kursi paling depan, diapit oleh beberapa penyidik dari divisi Propam dan Intelkam. Di hadapannya, 5 oknum polisi, termasuk Kompol Wira, duduk dengan wajah tegang. Rencana jahat mereka akhirnya terkuak. Semua bermula dari satu langkah cerdas Yuda, memasang kamera tersembunyi di ruang kerjanya. Ia tahu, ada yang tidak beres. Ia mencurigai ajudan barunya, dan benar saja,
Rekaman menunjukkan ajudan itu memotret dokumen rahasia dan mengirimkannya ke seseorang. Yuda tak langsung menangkap. Ia biarkan lebih lama untuk melihat seberapa dalam permainan kotor itu berjalan. Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan, Yuda menyusun strategi balasan. Diam-diam, ia bekerja sama dengan Propam Pusat dan mengatur sebuah operasi besar, operasi bersih seragam. Dalam operasi ini, semua oknum yang terlibat, baik langsung maupun tidak, ditelusuri, disadap, dan direkam. Beberapa dari mereka bahkan tertangkap sedang menerima setoran dari razia ilegal yang lain. Dan pagi itu, semua hasil penyelidikan dibuka di hadapan para pelaku. Video, rekaman suara, transaksi ilegal, semuanya tak bisa terbantahkan. Wajah Kompol Wira pucat pasi. Kalian pikir saya cuma polisi idealis yang tidak bisa membaca permainan? Saya pernah dihancurkan karena terlalu jujur. Tapi kali ini, saya tidak akan kalah, ucap Yuda dengan nada tegas. Satu persatu, oknum itu akhirnya mengakui perbuatannya. Mereka tidak punya pilihan. Di hadapan kamera dan penyidik pusat, semuanya terbongkar. Rasa malu, takut, dan penyesalan menghantui mereka. Tapi semuanya sudah terlambat. Putusan pun dijatuhkan, pecat tidak hormat, dan proses hukum pidana. Berita itu kembali mengguncang jagat maya. Judul-judul berita seperti Kapolres hancurkan sindikat di tubuh polisi, dan pemimpin sejati yang tak takut lawan pengkhianat, menjadi trending di mana-mana. Masyarakat bersorak. Rasa percaya yang dulu retak, kini perlahan pulih. Banyak warga yang datang ke Mapolres hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Yuda. Di tengah pujian dan sorotan publik, Yuda tetap tenang. Ia tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tapi setidaknya hari ini, ia telah membuktikan bahwa kebenaran, meski sering tertinggal, akan selalu sampai di garis akhir sebagai pemenang. Sore harinya, saat semua telah tenang, Yuda berdiri di balkon kantornya, memandangi jalanan yang basah oleh hujan. Ia tersenyum kecil. Bukan karena bangga, tapi karena tahu, perjuangannya tak sia-sia. Kota Batu Asih kini punya harapan baru. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen pendapat kalian tentang pemimpin jujur seperti AKBP Yuda, dan subscribe channel Kisah Tentram untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Kalian juga bisa share video ini biar lebih banyak orang tahu pentingnya kejujuran dan keberanian, bahkan di tengah sistem yang kotor. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, kebaikan akan selalu menemukan jalannya.